Kamu yang terpilih, dengarkan baik-baik, karena ada momen yang sangat halus namun mengguncang. Momen ketika udara di sekelilingmu berubah tanpa suara. Bukan karena ada tepuk tangan, bukan karena ada keributan, melainkan karena ada jeda yang tidak nyaman di sisi lain. Ada balasan yang terlambat, ada gerak orang-orang yang mendadak canggung, seolah mereka baru saja menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Dan jeda itu bukan kebingungan, jeda itu perhitungan. Jeda itu tanda bahwa versi dirimu yang dulu mereka pikir bisa mereka baca, bisa mereka tekan, bisa mereka tebak, sudah tidak ada lagi. Dan ketika mereka sadar, mereka tidak berani mengatakannya. Mereka hanya memutar ulang kejadian di kepala mereka. Mereka menatap kosong ke langit-langit. Mereka terjaga di jam 3 dini hari, bertanya pada diri sendiri, kapan tepatnya kontrol itu lepas dari tangan mereka. Kamu yang terpilih, sebelum kamu menyelam lebih dalam ke pesan ini, lakukan satu hal kecil yang akan menjadi sinyal bagi dirimu sendiri. Tekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, bukan demi angka, melainkan demi ikatan, demi kamu tahu bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Dan di kolom komentar tulis 77 sebagai tanda bahwa kamu memilih sadar, memilih hadir, memilih berdiri di pihak dirimu sendiri. Sebab ketika kamu menuliskan itu, kamu sedang berkata pada semesta batinmu, aku siap. Bukan siap untuk perang yang bising, melainkan siap untuk kedewasaan yang sunyi. Ada kalimat yang jarang sekali orang berani bicarakan. Orang yang paling mengganggu sistem bukanlah orang yang paling berteriak, melainkan orang yang tiba-tiba berhenti bereaksi. Karena sistem yang dibangun di atas kebiasaanmu akan panik saat kebiasaan itu mendadak putus. Dan kamu memutusnya. Kamu memotong pola lama tanpa pidato, tanpa pengumuman, tanpa dramatisasi, tanpa sindiran yang pura-pura tidak peduli, padahal ingin terlihat peduli. Kamu tidak mengundang saksi, kamu tidak meminta penonton, kamu hanya bergerak, bersih, presisi, hening. Dan justru karena hening itu, mereka mendengar langkahmu lebih jelas daripada teriakan siapapun. Kamu yang terpilih, ketahuilah ini. Ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu, orang-orang yang selama ini merasa berhak menilai dirimu akan mulai menjelaskan kamu kepada diri mereka sendiri. Dan lucunya, mereka akan melakukan itu dengan cara yang buruk, kacau, penuh asumsi, penuh ketakutan, penuh upaya, menyusun ulang berkas mental tentang dirimu, seolah kamu adalah dokumen lama yang tiba-tiba berubah isinya, dan berkas itu tidak lagi cocok dengan kenyataan. Maka mereka gelisah, mereka curiga, mereka bertanya-tanya, dan disitulah kamu mengerti, kamu tidak sedang kehilangan apapun. Kamu sedang naik kelas, dan kelas baru itu tidak ramah bagi mereka yang hidup dari kekacauan. Kamu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi mematikan bagi orang yang biasa memegang kendali. Kamu menunjukkan kendali diri di saat mereka mengharapkan ledakan. Kamu menunjukkan ketenangan di saat mereka menunggu. Kamu terpancing. Kamu menunjukkan jeda di saat mereka memasang jerat. Dan jeda itu bukan kelemahan. Jeda itu pedang yang tidak perlu diayunkan berkali-kali. Jeda itu mata yang terbuka saat yang lain terburu-buru. Jeda itu napas panjang yang membuatmu melihat peta, sementara mereka masih sibuk berebut kompas. Mereka siap menghadapi kebisingan, karena kebisingan membuatmu bisa diprediksi. Kebisingan membuatmu bisa dituduh. Kebisingan membuatmu bisa dipancing. Lalu mereka menunjuk dan berkata, lihat, inilah dia. Dan kamu menolak memberi mereka panggung itu. Kamu tidak meledak, kamu tidak meronta, kamu tidak mengemis dipahami oleh orang yang sejak awal sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Kamu menahan diri, bukan karena takut, melainkan karena kamu paham. Reaksi hanya mengenyangkan momen, sedangkan ketenangan membangun hasil. Dan di saat kamu memilih hasil, di saat itulah mereka kehilangan akses. Kamu yang terpilih. Ada orang yang hidupnya bergantung pada gangguan. Mereka bernapas dari drama, mereka makan dari rumor, mereka minum dari provokasi. Mereka butuh kamu bergerak liar supaya mereka bisa menari di atas kekacauanmu. Dan ketika kamu memilih disiplin, kamu seperti mematikan listrik di sebuah panggung. Mereka masih berdiri dengan topengnya, tapi tidak ada lampu yang menyorot. Tidak ada musik yang mengiringi, maka yang tersisa hanyalah wajah asli mereka, dan itu menakutkan bagi mereka. Lalu kamu melakukan hal kedua yang lebih sunyi, namun lebih menghancurkan naskah mereka. Kamu bergerak tanpa meminta validasi.
Kamu tidak menunggu anggukan, tidak menunggu persetujuan, tidak menunggu ada yang mengakui. Kamu berjalan tanpa memastikan siapapun sedang melihat. Dan bagi orang yang terbiasa mengendalikanmu lewat reaksi, ini seperti kehilangan peta menuju pintu rumahmu. Karena selama ini mereka mengandalkan jejak emosimu, jejak penjelasanmu, jejak pembelaanmu, jejak ragu-ragumu, jejak kebutuhanmu untuk dimengerti. Dan tiba-tiba, jejak itu lenyap. Kamu yang terpilih, orang yang mencari validasi, selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu bisa diikuti. Jejak itu bisa disergap. Jejak itu bisa dimanipulasi. Sementara kamu bergerak seperti angin malam. Kamu lewat tanpa meminta izin. Kamu menutup jendela tanpa mengumumkan. Kamu menata hidupmu tanpa menggelar konferensi. Dan karena itu mereka tidak punya bahan, tidak punya pegangan, tidak punya tombol untuk ditekan. Mereka hanya bisa menebak. Dan tebakan adalah tempat paling lemah bagi orang yang sok kuat. Kemudian kamu melakukan sesuatu yang membuat mereka diam lebih lama. Kamu menutup pintu tanpa membantingnya. Kamu pergi tanpa menumpahkan amarah sebagai bukti. Kamu mundur tanpa memamerkan luka sebagai alasan. Kamu meninggalkan ruang itu dengan rapi, seolah kamu hanya merapikan kursi, seolah kamu hanya meletakkan kunci di atas meja, seolah kamu hanya menyalakan lampu terakhir sebelum keluar. Dan justru kerapian itu membuat mereka merasa kecil, karena mereka menunggu kerusakan, mereka menunggu kamu membakar jembatan, mereka menunggu kamu memaki, mereka menunggu kamu membuat panggung, sebab panggung memberi mereka kesempatan bermain peran, tetapi kamu tidak memberi kesempatan itu. Kamu hanya menutup pintu dan menyimpan kuncinya. Kamu yang terpilih, pintu yang ditutup tanpa suara, memaksa orang di sisi lain mendengar gema langkah mereka sendiri. Mereka tidak bisa berlindung di balik narasi kita bertengkar, karena tidak ada pertengkaran yang bisa mereka jual. Mereka tidak bisa berlindung di balik narasi dia emotional, karena kamu tidak memberi mereka bukti. Dan ketika tidak ada bukti, yang tersisa hanyalah cermin. Dan cermin adalah musuh bagi mereka yang hidup dari topeng. Lalu kamu melakukan sesuatu yang tidak terlihat, namun hasilnya permanen. Kamu membuat langkah yang menguntungkanmu, meski tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Kamu menguatkan fondasi, kamu mempertebal batas, kamu menata ulang arah, kamu mengamankan masa depan, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa pengakuan. Dan disinilah rahasianya. Apa yang tidak terlihat lebih sulit dirusak, apa yang tidak diumumkan lebih sulit disabotase, apa yang tidak dipamerkan lebih sulit diincar, dan kamu mulai hidup dengan kecerdasan itu. Kamu yang terpilih, ada kemenangan yang tidak butuh saksi, ada langkah yang tidak butuh penonton, ada perlindungan yang tidak butuh pengumuman. Sebab pengumuman seringkali bukan kekuatan, melainkan undangan bagi gangguan. Dan kamu berhenti mengundang gangguan. Kamu berhenti menaruh hidupmu di etalase. Kamu mulai bekerja di ruang yang sunyi. Dan ruang sunyi itu adalah tempat kekuatanmu bertumbuh tanpa dicuri. Setelah itu, kamu melakukan sesuatu yang membuat mereka merasakan dingin di tulang punggung mereka. Meski ruangan tidak berubah suhu, kamu tidak membongkar mereka, padahal kamu bisa. Kamu tidak membeberkan rahasia, padahal kamu memegang potongan-potongan kebenaran. Kamu tidak meledakkan skandal, padahal kamu punya bahan. Dan kebanyakan orang akan mengira ini kelemahan, padahal ini puncak kendali. Karena membongkar seseorang seringkali mengikatmu kembali pada kekacauan mereka, membuatmu ikut turun ke rawa mereka, membuatmu harus menjelaskan lagi, membela diri lagi, mengulang lagi, sedangkan kamu sudah lelah mengulang. Kamu yang terpilih, kamu memilih tidak menukar kedamaianmu dengan kepuasan sesaat. Kamu memilih tidak menukar masa depanmu dengan momen kemenangan yang berisik, dan pilihan itu menghantam mereka, karena orang yang hidup dari rahasia takut pada dua hal: takut rahasianya terbongkar, dan lebih takut lagi ketika orang yang bisa membongkar rahasia itu tidak tertarik melakukannya. Karena itu berarti kamu tidak bisa dibeli oleh drama, kamu tidak bisa dipancing oleh ego, kamu tidak bisa digerakkan oleh dendam, kamu bergerak oleh prinsip. Dan prinsip adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kemudian kamu melakukan hal yang bagi mereka terasa seperti penghinaan paling halus.
Kamu menolak berdebat dengan kebohongan yang sengaja dibuat untuk memancingmu. Kamu tidak masuk ke arena itu. Kamu tidak meladeni. Kamu tidak membuang napas untuk membuktikan sesuatu pada orang yang tidak datang untuk mengerti, melainkan datang untuk menang. Kamu melihat kebohongan itu seperti umpan, dan kamu memilih tidak lapar. Kamu memilih tidak menyentuhnya. Karena kamu paham, berdebat dengan ilusi hanya membuat ilusi terasa nyata, dan kamu menolak memberi realitas pada sesuatu yang seharusnya mati sendiri. Kamu yang terpilih, ketika kamu tidak bereaksi, strategi mereka kehilangan bahan bakar. Ketika kamu tidak membela diri, panggung mereka kehilangan aktor. Ketika kamu tidak menjawab, provokasi mereka memantul kembali menjadi aib mereka sendiri. Dan kamu melihat semuanya dari kejauhan, bukan dengan sombong, melainkan dengan kewaspadaan batin. Sebab kamu belajar bahwa energimu adalah mata uang, dan kamu berhenti membelanjakannya di tempat yang bangkrut. Lalu, kamu bergerak maju tanpa menjelaskan proses pemulihanmu. Kamu tidak mengirim kabar, tidak menulis pembaruan, tidak meminta siapapun menyaksikan transformasimu. Kamu tidak menuntut mereka mengakui bahwa kamu sudah berubah. Kamu hanya berubah. Dan perubahan yang tidak minta diakui adalah perubahan yang paling menakutkan bagi orang yang dulu merasa punya kuasa atasmu. Karena mereka tidak bisa mengukurmu, tidak bisa menilai progresmu, tidak bisa memprediksi kapan kamu rapuh, kapan kamu rindu, kapan kamu kembali. Mereka kehilangan data, dan tanpa data, manipulasi menjadi lemah. Kamu yang terpilih, pemulihanmu bukan tontonan. Pemulihanmu adalah altar sunyi di dalam dirimu sendiri, tempat kamu menaruh luka, membasuhnya perlahan, menutupnya dengan kesadaran, lalu bangkit tanpa suara. Dan saat kamu bangkit tanpa suara, orang-orang yang dulu menertawakan jatuhmu mulai gelisah, karena mereka menunggu kamu mengemis simpati. Tetapi kamu tidak mengemis. Kamu menenun ulang jiwamu, kamu menyusun ulang batasmu, kamu menata ulang arahmu, dan mereka tidak punya pintu untuk masuk. Kamu menjadi lebih sulit dibaca, bukan lebih dingin. Ini penting. Kamu tidak membeku. Kamu hanya berhenti menjadi buku terbuka bagi orang yang tidak menghargai ceritamu. Kamu masih punya kasih, kamu masih punya kelembutan, tetapi kamu memilih dengan sangat rapi. Siapa yang pantas menyentuh lapisan-lapisan itu? Kamu berhenti memberi semua orang akses yang sama. Kamu memperhalus pintu-pintu batinmu. Kamu membuatnya tidak lagi otomatis terbuka ketika seseorang mengetuk dengan cara lama. Kamu yang terpilih, ada beda antara menjauh karena membenci dan menjadi tak mudah ditebak karena menghormati dirimu. Kamu memilih yang kedua. Kamu menjadi terukur, kamu menjadi tenang, kamu menjadi jeda, yang membuat orang lain tidak bisa lagi memancingmu dengan kalimat yang sama. Kamu menjadi sunyi, yang membuat mereka ragu sebelum bicara. Karena mereka tidak tahu apakah kata-kata mereka akan menemukan celah di hatimu, atau hanya akan jatuh ke lantai tanpa makna. Dan di titik ini, kamu melakukan sesuatu yang paling jarang dilakukan manusia. Kamu berhenti membetulkan orang yang salah paham tentang dirimu. Kamu berhenti mengejar citra, berhenti mengurus gosip, berhenti memperbaiki cerita yang bukan kamu tulis. Kamu membiarkan mereka memeluk versi palsu tentang dirimu, karena kamu paham, orang yang ingin salah paham akan selalu menemukan alasan, dan kamu menolak menjadi budak dari interpretasi orang lain. Kamu tidak lagi hidup untuk membujuk, kamu hidup untuk bertumbuh. Kamu yang terpilih, salah paham yang kamu biarkan adalah pagar, bukan beban. Sebab setiap orang yang menilai kamu dari kabut berarti tidak layak melihat mataharimu. Dan kamu tidak perlu marah, kamu tidak perlu membalas, kamu hanya perlu terus berjalan. Karena kebenaran tentang dirimu tidak butuh debat. Kebenaran tentang dirimu akan terlihat dari hasil, dari ketenanganmu, dari cara kamu bertahan tanpa merusak dirimu, dari cara kamu naik tanpa menginjak siapapun. Kamu bahkan membuat damai dengan diremehkan. Ini puncak dari permainan sunyi, karena orang yang meremehkanmu menurunkan kewaspadaan. Mereka menganggap kamu tidak mampu, tidak berbahaya, tidak penting, dan justru itu memberi kamu ruang untuk menata langkah tanpa gangguan, ruang untuk membangun tanpa disorot, ruang untuk bertumbuh tanpa dicuri. Dan saat hasilmu muncul, mereka akan terdiam bukan karena kamu akhirnya membuktikan sesuatu, melainkan karena mereka sadar
Selama ini mereka sedang menilai lautan dari setetes air. Kamu yang terpilih, diremehkan itu seperti kabut yang menutupi kamu dari mata yang iri. Dan kamu belajar menggunakan kabut itu sebagai perlindungan, bukan sebagai hinaan. Kamu berhenti membuang tenaga untuk terlihat hebat. Kamu memilih menjadi hebat. Kamu berhenti memburu pengakuan. Kamu memilih membangun fondasi. Dan fondasi tidak pernah viral, tapi fondasi membuat bangunan tidak roboh ketika badai datang. Kamu juga menolak kembali ke siklus lama meski diundang. Ini adalah ujian yang hanya bisa dilewati jiwa yang sudah melek. Karena nostalgia sering menyamar menjadi takdir, kebiasaan sering menyamar menjadi rumah, dan orang-orang sering menyamar menjadi pelajaran yang belum selesai. Padahal sesungguhnya itu hanya pintu lama yang ingin menarikmu kembali ke versi dirimu yang lebih kecil, dan kamu menolak. Kamu tidak kembali, bukan karena sombong, tetapi karena kamu sudah tahu harga yang harus dibayar jika kamu kembali. Kamu yang terpilih, kamu memilih selaras daripada tergesa. Kamu menolak urgensi palsu yang biasa dipakai untuk menekanmu. Kamu menolak waktu yang dipaksakan oleh orang yang ingin kamu panik. Kamu menunggu sampai batinmu berkata ya dengan tenang, bukan ya karena takut. Kamu menunggu sampai langkahmu terasa bersih, bukan langkah yang dibuat oleh rasa bersalah. Dan bagi mereka yang hidup dari tekanan, ketenanganmu adalah ancaman. Kamu tetap konsisten saat tidak ada yang memberi hadiah. Ini juga tanda jiwa yang terpilih. Karena kebanyakan orang hanya disiplin ketika ada mata yang menonton, ketika ada pujian yang mengalir, ketika ada penghargaan yang menunggu, tetapi kamu bergerak bahkan ketika sunyi, bahkan ketika tidak ada yang tepuk tangan, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Kamu berjalan dengan standar yang tidak ditawar. Dan konsistensi seperti itu menumpuk seperti batu-batu kecil yang suatu hari menjadi gunung, sementara mereka yang mengejar sorotan hanya menumpuk asap. Kamu yang terpilih, konsistensimu adalah doa sunyi tanpa nama. Bukan doa agama, melainkan doa batin. Doa yang berupa tindakan. Doa yang berupa keteguhan. Doa yang berupa pilihan kecil setiap hari untuk tidak menyerah, untuk tidak turun kelas, untuk tidak kembali menjadi orang yang mudah dipancing. Dan saat kamu melakukan itu, kamu sedang membangun perlindungan energi, bukan perlindungan yang terlihat, melainkan perlindungan yang terasa. Perlindungan yang membuat orang dengan niat buruk mendadak ragu tanpa tahu sebabnya. Dan pada akhirnya, yang paling membuat mereka gentar adalah ini. Kamu meninggalkan mereka tanpa tuas untuk menarikmu, tanpa celah untuk menekanmu, tanpa tombol untuk memicu reaksimu, tanpa kait untuk menggantungkan rasa bersalahmu. Kamu menutup akses, kamu merapikan pintu, kamu mengunci dari dalam, bukan dengan dendam, tetapi dengan kesadaran. Kamu menjadi tak mudah dieksploitasi, dan orang yang biasa hidup dari eksploitasi akan merasa hampa ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak memberi apapun untuk dicuri. Kamu yang terpilih, dengarkan ini pelan-pelan, biarkan ia turun seperti hujan di dinding batinmu. Kamu tidak sedang berubah menjadi keras, kamu sedang berubah menjadi jernih. Kamu tidak sedang kehilangan rasa, kamu sedang menempatkan rasa di tempat yang tepat. Kamu tidak sedang menjadi jauh, kamu sedang menjadi selektif. Kamu tidak sedang menutup hati, kamu sedang menutup akses bagi yang datang bukan untuk mencintai, melainkan untuk menguasai. Kamu tidak perlu membuktikan siapapun salah. Kamu tidak perlu memaksa siapapun mengakui. Kamu tidak perlu menyalakan api untuk menunjukkan bahwa kamu punya korek. Karena kekuatanmu bukan pertunjukan, kekuatanmu adalah keadaan. Kekuatanmu adalah napas yang tetap panjang saat orang lain mengharapkanmu terengah. Kekuatanmu adalah langkah yang tetap lurus saat orang lain mengharapkanmu berputar-putar. Kekuatanmu adalah keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh kesadaran, penuh arah, penuh kendali. Dan sekarang, yang terpilih, kamu berada di titik di mana kebisingan mulai kehilangan giginya, fitnah mulai kehabisan panggung, provokasi mulai kehilangan aktor. Karena kamu tidak lagi memberi dirimu untuk menjadi bahan bakar. Kamu sudah mengerti permainan ini. Kamu sudah mengerti bahwa ada orang yang hanya merasa hidup ketika bisa mengganggu orang lain.
dan kamu menolak menjadi kehidupan bagi mereka, kamu memilih hidupmu sendiri. Jika pesan ini memukul tepat di dada kamu, jika ada bagian yang membuat napasmu terasa berat, namun sekaligus terasa lega, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu sedang bangun. Bukan bangun untuk menjadi lebih keras, melainkan bangun untuk menjadi lebih benar terhadap dirimu. Dan ingat, kebangkitan yang paling nyata sering tidak disambut sorak. Kebangkitan yang paling sejati sering terjadi diam-diam, di ruang yang tidak ada penonton, di jam-jam ketika kamu sendirian, ketika kamu memilih sekali lagi untuk tidak kembali pada versi lama. Kamu yang terpilih, teruskan langkahmu dengan kewaspadaan batin. Jaga energimu seperti kamu menjaga nyala kecil di tengah angin, bukan karena kamu rapuh, tetapi karena nyala itu suci bagi perjalananmu. Pilih siapa yang boleh mendekat, pilih siapa yang boleh mendengar cerita, pilih siapa yang layak melihat cahayamu. Dan ketika kamu merasa ragu, ingat satu hal, langkah terakhirmu sudah mengubah permainan, bukan karena kamu berteriak, melainkan karena kamu akhirnya bergerak dengan tenang, dengan selaras, dengan kendali. Dan ketenangan seperti itu tidak bisa ditiru oleh orang yang masih hidup dari keributan. Tulis 77 di komentar, dan biarkan itu menjadi tanda bahwa kamu tidak lagi meminta izin untuk bertumbuh, kamu tidak lagi menunggu tepuk tangan untuk sembuh, kamu tidak lagi menunggu pengakuan untuk melangkah, kamu melangkah karena kamu memang ditakdirkan untuk naik, untuk jernih, untuk kuat, dan untuk tetap lembut tanpa bisa dipatahkan.